lihat? Ya. Apakah dari materi yang kemarin ada pertanyaan atau ada tanggapan? Apakah perlu kita ulangi sebentar saja sekilas? Ya, saya tampilkan. Baik. Apakah ini sudah terlihat? Strategi for reading Tilsil text. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, rekan-rekan yang terkasih, untuk membaca teks-teks teologis, memang kita perlu ada strategi. Saya hanya akan menyegarkan apa yang sudah teman-teman lihat pada Senin yang lalu. Nah, salah satu hal kunci untuk keberhasilan studi kita adalah selain menambah vocab, kita sudah melakukan tinjauan itu pada perjumpaan yang kemarin-kemarin lagi itu. Lalu yang kedua adalah soal membaca. Jadi kalau kita membacanya itu tidak efektif, nanti apa yang kita tangkap juga terbatas. Maka kita perlu memiliki beberapa strategi membaca. Dan karena ini suatu skill yang perlu dipraktekkan adalah soal membacanya itu sendiri. Semakin dipraktekkan, semakin akan menjadi terampil. Umumnya ada 3 strategi membaca. Yang pertama, kita mesti membaca dengan kecepatan yang sesuai. Lalu yang kedua, setelah membaca dan dipahami, lalu dipahami apa yang dibaca, lalu diingat-ingat apa yang dibaca. Rupanya di dalam membaca buku, itu tidak disarankan kita membaca dengan kecepatan rata-rata yang sama. Karena bobot bacaan itu berbeda, lalu tujuan pembelajaran juga berbeda. Nah, ini mesti kita mengerti supaya kita nanti kalau membaca itu bisa lebih efektif. Ada 2 cara baca yang cepat, yaitu scanning. Misalnya kita kepengen mencari informasi tertentu di dalam suatu teks, maka cara scanning, di scanning saja. Ada enggak kata-katanya, informasinya ketemu enggak. Maka itu perlu baca cepat saja. Lalu cara kedua adalah cara skimming. Saat ingin mendapatkan gagasan umum dari satu bacaan. Nah, skimming itu misalnya kita ketemu satu paragraf, lalu dibaca cepat saja kira-kira paragraf itu berbicara apa. Itu cara skimming. Jadi kalau scanning itu mencari informasi spesifik tertentu, kalau skimming itu untuk mencari gagasan pokok tertentu dari suatu paragraf. Untuk kedua hal ini, scanning maupun skimming, kita tidak perlu baca detail kata per kata, tetapi baca cepat saja. Nah, kalau kita ketemu dengan bacaan yang informasinya itu mudah dipahami, atau tidak penting-penting amat untuk diingat, ya kita bacanya cepat saja. Seperti misalnya baca koran, baca artikel di koran itu bisa dibaca sepintas saja. Baca judulnya, kemudian sub-sub judulnya, dan biasanya kita akan tahu, oh ini isinya ini, tanpa kehilangan pemahaman akan poin-poin pokok dari artikel itu. Tetapi kalau ketemu dengan bacaan yang isinya baru,
sudah baru sulit lagi, dan kita diminta untuk memahami itu secara komprehensif, maka kita dianjurkan untuk membacanya lebih lambat. Nah, membaca buku-buku teologi itu perlu suatu kecepatan membaca yang tertentu, supaya bisa menangkap ide-ide baru, istilah-istilah, lalu juga mengingat poin-poin utama dan detail-detail yang penting. Kalau membaca, saya sarankan teman-teman membacanya itu jangan kata per kata, tetapi per frase kata. Jadi mata kita itu untuk baca itu sudah membaca sekian kata gitu, per frase. Dan bacanya frase itu sekilas-sekilas saja. Ini akan membuat kita dapat membaca dengan lebih cepat dan lebih paham. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang membaca suatu teks kata per kata itu biasanya tidak paham dengan apa yang dibaca. Jadi sudah kehilangan waktu untuk menerjemahkan kata per kata, habis itu juga tidak paham. Maka sebaiknya memang membacanya per frase kata. Untuk memahami apa yang dibaca perlu strategi. Ini beberapa strategi. Jadi kalau ketemu suatu teks, laksanakan dulu skimming. Skimming tadi itu sudah kita ketahui, yaitu menemukan topik atau arah umum tulisan pengarang. Ini biasanya berguna untuk memahami isi bacaan secara lebih mudah saat saudara nanti membaca dengan lebih hati-hati. Ini sebagai pre-reading, di skimming, cara skimming. Untuk setiap paragraf, temukan ide pokoknya. Dan seringkali menemukan ide pokok itu ada di kalimat pertama dari paragraf itu. Kalau suatu kalimat tunggal sudah memuat ide pokok, maka kalimat itu disebut kalimat topik. Lalu tinggal cari detail-detail pendukungnya. Biasanya itu akan ditemukan dengan informasi-informasi atau contoh-contoh yang ada di paragraf tersebut. Lalu tambahkan ide pokok yang barusan didapat itu dengan previous knowledge atau experience. Dan tempatkan itu informasi baru tersebut dalam suatu kerangka berpikir atau kerangka kerja. Nah, kemudian buat terus skimming atas paragraf, dan kurang lebih dengan cara itu kita bisa menduga-duga, oh ini isinya, karena tahu kalimat-kalimat pokok dari setiap paragraf itu. Penting juga di dalam membaca, kita itu setelah tahu beberapa gagasan dengan cara skimming itu, berpikir ke depan dan memprediksi pengarang nanti habis ini akan bilang apa gitu ya. Jadi mengantisipasi apa yang hendak pengarang katakan. Biasanya cara ini juga akan membantu kita untuk siap menangkap proses informasi baru. Seandainya benar, kita menjadi makin yakin, oh ya, yang saya prediksi benar. Seandainya, oh kok tidak benar, ketajaman kita untuk melihat perbedaan itu juga menjadi lebih baik. Maka informasi baru yang didapat juga lebih siap untuk kita terima. Nah, sambil seperti itu, kita boleh melaksanakan tanya jawab dengan diri sendiri. Jadi kita bertanya, kira-kira ada pertanyaan apa dari yang kita baca, lalu kira-kira jawab juga sendiri, itu bisa secara lisan atau tulisan, bisa juga itu menjadi pertanyaan diskusi antar kalian, dan biasanya tanya jawab seperti ini, pingpong kayak gitu itu akan mempercepat kita untuk mengorganisir dan memperjelas apa yang telah kita pelajari, sehingga tahu, oh petanya kayak gini. Lalu setelah itu, coba buat ringkasan. Summarize or paraphrase what you are reading either orally or in writing.
dirumuskan dengan kata-kata sendiri, itu akan lebih membantu daripada kita hanya menirukan kata-kata pengarang. Jadi coba untuk menuliskan, meringkas dengan kata-kata sendiri. Kemudian diskusikan apa yang saudara baca itu dengan rekan yang lain. Tetapi dalam diskusi ini lebih pada pemahaman atas makna atau arti. Dan itu akan membuat ingatan kita menjadi lebih awet tentang bacaan itu. Selain itu juga kita diminta untuk scan istilah-istilah kunci. Biasanya istilah kunci itu akan menjadi judul atau subjudul. Kalau dalam teks biasanya istilah kunci itu akan di huruf cetak tebal atau dicetak miring atau diberi tanda petik. Nah, ketika ketemu yang seperti itu kita mesti lebih waspada. Oke, di situ akan ada petunjuk-petunjuk bahwa ini kata-kata kunci. Saya biasanya kalau memahami suatu bacaan, itu judulnya apa, kemudian sub-sub judulnya apa, sebab di situ pokok-pokok pikiran pengarang itu dinyatakan. Nah, itu kita ikuti saja pola pikir pengarang itu, sehingga kita menjadi lebih paham. Selain itu, di dalam bacaan juga seringkali dimuat diagram atau grafik atau gambar-gambar. Nah, itu juga seringkali membaca ini baik untuk diperhatikan. Jadi diagram, grafik, atau gambar itu biasanya melengkapi ide pokok atau gagasan yang mau ditampilkan oleh si pengarang itu. Kemudian juga kita perhatikan tanda-tanda organisasional, seperti misalnya kata-kata therefore, for example, first, second, third, to conclude, in summary. Ini menunjukkan tekanan-tekanan. Ini juga baik diperhatikan. Jadi kita tidak perlu membaca kata per kata, tetapi kalau ketemu dengan kata-kata itu, langsung ditangkap saja. Therefore, for example, first, second, third, fourth, fifth, urutan kayak gitu itu, lalu juga to conclude all our study, for example like that, or in summary, I would like to say you like this, bla 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 bla, seperti itu baik itu diperhatikan. Nah, setelah kita membaca dengan kecepatan yang tepat dan memperhatikan tanda-tanda baca, lalu juga yang tadi itu ada kata-kata penghubung. Selanjutnya adalah memahami apa yang dibaca. Ini juga footnote dan endnote itu juga seringkali penting. Ini bisa melengkapi pemahaman kita. Ini rekan-rekan secara cepat saja apa yang sudah menjadi materi kita di minggu yang lalu. Lalu saya memberikan juga, kalau kita berhadapan dengan teks-teks kuno, apa yang sebaiknya kita perhatikan. Saya akan tampilkan yang berikutnya tentang reading dance theological. Ini adalah teks-teks teologi yang sifatnya dense atau padat atau ringkas. Umumnya ini tulisan-tulisan teologi dari abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, dan membaca teks-teks teologi pada abad-abad yang itu berbeda dengan membaca teks teologi pada zaman modern ini. Karena konteksnya berbeda, kemudian cara pendekatannya juga berbeda, maka kalau nanti para frater mendapat tugas
atau mau mendalami untuk skripsi atau untuk tesis nantinya tentang tulisan-tulisan teologi yang kuno, ini cara seperti ini bisa membantu. Apa saja strateginya? Membaca tulisan-tulisan teologis pada awal atau abad pertengahan itu kesannya memang tidak mudah. Maka perlu ketelitian, dan karenanya kita tidak bisa membaca dengan cepat. Mengapa tidak mudah? Karena materinya itu penuh dengan konsep-konsep abstrak dan argumentatif. Jadi mengharapkan membaca teks-teks teologi zaman kuno, kemudian ini sederhana, itu enggak. Itu jauh dari simplicity. Selain itu juga karena gaya dan struktur bahasanya tidak familiar dengan kita, yang maklum karena beda zaman. Kemudian dunia konseptualnya juga sangat berbeda dengan kita. Ambil contoh misalnya Thomas Aquinas atau Anselmus. Jadi teolog-teolog abad keempat biasanya menulis dengan bahasa oral atau retorik. Nah, gaya bahasa yang ditulis ini itu rupanya lebih dimaksudkan untuk melayani telinga dan bukan mata. Apalagi waktu itu berhadapan dengan misalnya kaum bid'ah yang mengajarkan aliran ajaran-ajaran sesat. Lalu meyakinkan itu kan orang berpidato, argumen demi argumen diberikan. Nah, itu lebih untuk melayani telinga. Jadi meskipun itu ditulis, ketika dibaca itu lebih untuk melayani telinga para pendengarnya. Sehingga tahu argumentasi tahap demi tahap. Jadi bukan melayani mata, tapi melayani telinga. Contoh misalnya Santo Thomas Aquinas itu menulis dengan struktur bahasa percakapan. Dan kita ikut percakapan dia yang ditulis itu, sampai akhirnya kita tahu bagian mana yang menyatakan pandangannya yang pokok. Atau juga misalnya Santo Anselmus. Itu beliau ada dalam latar belakang dunia tertentu ya, yang akrab dengan paham feodalisme dan juga pergulatan tentang sistem keadilan. Maka beliau banyak menulis tentang hal itu. Maka membaca tulisan-tulisan teologis abad keempat atau abad pertengahan itu mesti pelan-pelan, tidak bisa ngebut, teman-teman. Kalau ngebut nanti kayak Vespa ini, masuk jurang. Kita bisa tidak ngerti nanti. Jadi beda strategi ya. Ngebut bakalan kehilangan gagasan pokok. Maka sebaiknya kalau membaca dense theology, itu kita sebelum membaca mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti misalnya, yang nulis siapa, itu ditulis kapan, di mana, mengapa. Nah, biasanya pertanyaan tentang siapa penulis, kapan, di mana, kapan, mengapa, itu bisa ditemukan di bagian pengantar volume buku tersebut. Dengan mengetahui ini, kita menjadi lebih siap untuk mengetahui isinya. Dapat juga digunakan referensi yang lain seperti Questions Patrology, untuk tulisan abad ke-5. Atau volume mengenai satu pengarang seperti Augustine Through the Ages. Ini bisa juga. Sekedar untuk pengetahuan saja, saya rasa dosen-dosen kita di Kentungan akan jarang atau malah tidak akan meminta kita untuk membaca buku-buku ini. Karena buku-buku teologi itu yang modern banyak, dan sebetulnya persoalan atau perdebatan pokok-pokok iman itu sudah tuntas. Sehingga kita sudah mendapatkan saripati dari pokok-pokok iman Kristiani, lalu sekarang refleksi-refleksi teologis yang sifatnya lebih kontekstual, kontemporer, seperti evangelisasi, misiologi, itu yang akan lebih banyak ditemukan, atau pastoral, atau persoalan tentang moral. Tapi kalau yang pokok-pokok iman itu sudah beres. Tapi kalau mau ingin tahu kayak apa sih tulisannya, ya sekedar ingin tahu ya silahkan. Dengan cara seperti ini bisa membantu. Nah, orientasi mengenai buku atau tulisan yang hendak dibaca itu penting. Punya orientasi. Itu akan berguna untuk memahami isi bukunya.
Nah, kalau membaca buku-buku teologi abad pertengahan, itu strateginya kayak gini. Jadi bacalah paragraf pertama, lalu dari paragraf pertama itu tuliskan satu kalimat ringkasan, satu kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Dah, itu dicatat. Lalu masuk paragraf kedua, caranya adalah baca kembali ringkasan dari paragraf pertama, lalu baru kemudian baca paragraf kedua, kemudian tuliskan satu kalimat ringkasan untuk paragraf kedua itu. Sehingga kita sudah punya dua kalimat ringkasan dari kalimat paragraf pertama dan paragraf kedua. Lalu ketika masuk paragraf ketiga, sama caranya. Baca lagi kalimat ringkasan paragraf 1, dan kemudian ringkasan paragraf kedua tadi, kemudian baru baca paragraf ketiga, dan tuliskan satu kalimat ringkasan dari ketiganya. Jadi yang 1 dan 2 plus yang 3 diringkas menjadi satu kalimat di paragraf ketiga itu. Nah, ini memang agak unik ini. Lalu buatlah seperti itu. Nanti kalau ketemu paragraf keempat berarti baca lagi paragraf 1, 2, 3, lalu tambah yang keempat dan buat ringkasan untuk paragraf yang keempat. Dengan demikian kita akan memiliki ringkasan-ringkasan per paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah ringkasan per paragraf jangan pernah lebih panjang dari satu kalimat. Lalu itu akan terkumpul kertas-kertas catatan yang akan jadi ringkasan mengenai seluruh argumen dan isu-isu kunci. Cara ini akan membuat kita lebih mudah memahami keseluruhan dan membantu kita untuk melihat bagian-bagian yang perlu perhatian. You never feel lost every single argument. Nanti kalau diskusi di kelas, kesannya itu kita orang pinter gitu, karena ngerti tahap demi tahap argumen-argumennya. Seperti itu. Ini sekedar mengulang saja singkat materi kuliah kita Senin yang lalu. Nah, untuk yang sekarang, saya memiliki bahan ini lebih sebagai latihan. Jadi setelah kita 2 minggu yang lalu diantar untuk mengetahui bagaimana cara menambah vocab. Karena untuk paham satu bacaan tanpa vocab yang memadai ya pasti kesulitan. Maka latihan kita kali ini adalah menambah vocabulary, tapi juga memahami. Saya sudah mengirim di LMS, semoga rekan-rekan berhasil mendownload sebelum menjadi macet seperti pagi ini. Dan mari kita melihatnya. Ada 2 pokok yang akan kita bahas, yaitu focused reading, jadi membaca yang terfokus. Lalu yang nanti kedua itu ini, tentang vocabulary teologis terkait dengan Allah. Jadi yang bagian pertama, focus reading ini menjadi latihan kita. Setelah kita tahu strateginya, dan moga-moga para frater juga, dan Mas Kevin sama El itu mempelajari, menjadi lebih terbantu. Oh ya, sebelum masuk ke sini saya mau sharing satu strategi membaca, moga-moga juga berguna untuk saudara-saudara. Kadang-kadang yang saya pakai seperti ini, kalau kita ketemu satu buku, misalnya buku ini, lalu yang saya baca biasanya bagian bab pendahuluan. Mengapa pendahuluan itu penting?
Karena di bagian pendahuluan itu biasanya pengarang sudah akan memberikan pengantar tentang apa saja yang ingin dia jelaskan di seluruh buku itu. Maka dengan membaca pendahuluan atau bagian pengantarnya, saya menjadi lebih siap untuk nantinya survei atau bertamasya di dalam buku itu. Nah, setelah membaca bagian pendahuluan, biasanya saya langsung loncat ke bagian kesimpulan, bab terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Mengapa itu penting? Karena di situ biasanya pengarang memberikan pokok-pokok dari isi bukunya itu. Jadi di pendahuluan saya diantar, di bagian kesimpulan atau penutup, saya dibantu untuk melihat inti-inti poin-poin pokok dari buku yang bersangkutan. Nah, dalam perjalanan dari bab pendahuluan ke bab penutup itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, atau kita sebelum membaca sudah punya daftar pertanyaan, misalnya terkait dengan tugas menulis paper atau skripsi atau apapun, saya kepengen nulis ini. Baru setelah itu carilah di daftar isi. Di daftar isi itu kira-kira ada enggak yang kita cari itu. Kalau misalnya ada, ketemu, lalu kita pergi ke halaman yang bersangkutan di bab tertentu itu. Nah, ketika sampai di bab tertentu itu, bacalah dengan suatu strategi, yaitu membaca bagian pendahuluan dari bab tersebut, kemudian sama, seperti tadi, langsung loncat ke bagian penutup dari bab tersebut, atau kesimpulannya, baru kemudian kita pergi ke sub-sub judul yang kira-kira di situ informasi yang kita ingin cari itu ada atau disediakan. Nah, dengan cara itu, lalu kita tidak harus menghabiskan seluruh waktu dengan menerjemahkan kata per kata, sebab kalau seperti itu, habis waktu dengan buka-buka kamus, setelah selesai kita menerjemahkan semua pun, belum tentu terjemahannya juga baik, waktunya habis, tugas tidak selesai, karena kita tidak menangkap isi dari bacaan itu. Jadi, sayang. Nah, itu sharing dari saya, dan ini juga banyak digunakan oleh banyak orang supaya bisa membaca secara efektif. Nah, sekarang kita latihan dengan focus reading ini. Saya akan menampilkan satu artikel tentang definisi teologi, dan mari kita membaca dengan cara langkah-langkah seperti tadi itu. Yang pertama, kalau membaca, kita laksanakan apa dulu? Scanning. Lalu cara yang kedua, skimming. Scanning itu untuk mencari kata-kata tertentu. Misalnya kata-kata yang kita tidak tahu dan sebagainya. Lalu skimming adalah untuk mencari gagasan utama dari paragraf tersebut. Baru kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mencoba untuk memahami dengan kecepatan baca yang memadai, yang paling pas. Oke, untuk mungkin sekarang bisa dihidupkan, saya mau tanya jawab dengan saudara-saudara. Ini di hadapan kita sudah ada suatu teks. Kemarin yang SJ sudah membaca ya. Sekarang kita ganti. Teman-teman dari CSSR. Oke. CSSR maju ke depan mendekati laptop biar suara terdengar. Billy Brodus ngomong.
Oke, coba di ya. Suara. Siapa nama panggilanmu? Willy. Willy. Oke, Willy. Willy, ya Romo. Willy ya. Ya. Nah, kalau kita lihat teks ini, apakah ada kata-kata yang menurutmu membingungkan atau belum diketahui? Kata-kata apa misalnya? Disebut saja, enggak apa-apa. Poignant. Ada Romo. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang hint. Oke. Hint. Ya. Ya. Apalagi? Transgression. Yes. Oke. Nah, ini hanya sekedar untuk contoh untuk kita. Kalau kita ketemu teks kayak gini atau teks teologis yang lain, itu kita dengan cara scanning, kita mencoba untuk mencari tahu ada kata-kata sulit apa yang kita tidak mengerti, lalu berdasarkan langkah-langkah seperti yang kemarin kita bahas, kata-kata itu dicatat di satu kertas. Dicatat di satu kertas, ditulis, kemudian di balik kertas itu, seperti cara yang saya praktekkan itu, dengan video kecil itu, kemudian artinya apa, itu dicatat. Nah, itu nanti akan menjadi tumpukan vocabulary. Ya. Oke, ya. Willy, terima kasih. Bisa mundur ke belakang. Oke. Sekarang dari AM. Ya, teman-teman dari AM. Salah satu bisa maju ke depan. Fernando. Oke, Anging Mamiri. Oke, bicara. Ya, halo. Ya, Romo. Ya, Anging Mamiri, apakah ada? Ada, Romo. Ada, Romo. Ya, ini sinyal barusan jelek ya. Barrier tuh yang mana dua? Yang kedua. Oh, ini. Halo, apakah dengar? Taruh mau dengar. Oh ya, ada Fernando. Ada, Romo. Oke. Nah, silahkan maju nih videonya off ya. Oh, ini. Bisa dihidupkan. Tapi yang mati. Tidak goyang. Goyang. Berdiri coba deh. Tulisan nih. Bisakah membaca tulisan ini? Oke, ini Fernando ya ini ya? Halo. Oh, ada. Kenapa? Sinyal agak susah.
Bentar saya, mungkin sinyal saya kali. Oke, Fernando silahkan dibaca. Bilang mereka lihat tuh. Turning from Dibaca kan? Iya. Turning from the poignant sense ya, terus describe it in the introduction to this ya. chapter. We might want to ask one Paul milk by the whole will of God. The Ephesian letter gives us hints of what he must have covered. He refers to God's Oke, determination. sampai situ dulu. Turning from the poignant. Poignant itu apa? Turning from the poignant scene described in the introduction to this chapter. Turning from the poignant scene described in the introduction, apa poignant? Poignant itu impresif, kemudian emotionally moving, jadi Pedih, yang mengesankan. pedih, perih, tajam, pedas. Tapi dalam hal ini lebih ke impresif ya, ada banyak arti. Jadi ada adegan yang impresif, yang mengesankan. We might want to ask what Paul meant by the whole will of God. Will ini apa nih, istilah teologis juga? Will apa will? Romo, apakah bisa di share screen ya Romo? Oh, sorry. Ya, sudah kan? Ya Romo. Oke, sorry tadi saya pendek ya. Turning from the poignant scene described in the introduction to this chapter, we might want to ask what Paul meant by the whole will of God. Ini will, apa artinya will? Ini. Kehendak, ya, rencana atau maksud. Okay. The Ephesian letter gives us hint of what he must have covered. Hints, apa artinya hints? Petunjuk, syarat, petunjuk. Petunjuk, indikasi. Okay. Tanda-tanda. Tanda-tanda, oke. Okay. Jadi surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus memberikan kepada kita petunjuk of what we must have covered. Covered, dalam hal ini artinya apa? Covered. Of what we must have covered. Apa? Covered. Dalam konteks ini, covered artinya yang telah kita discussed, kita diskusikan, atau kita talk about. Bukan yang telah kita tutupi, gitu ya. Surat Rasul Paulus kepada Efesus memberikan kepada kita
tanda-tanda atau indikasi-indikasi mengenai apa yang of what we must diskusikan. Diskusikan atau kita bicarakan. He refers to God's determination. Determination artinya dia merujuk kepada determination Allah. Apa determination? Keputusan-keputusan yang tak bisa diubah, itu determinasi. Dia merujuk kepada ketetapan-ketetapan Allah and choice before the creation of the world, dan pilihan-pilihan sebelum dunia diciptakan atau di hadapan ciptaan dari dunia ini. Selanjutnya, all human beings are dead in transgressions and sins. Apa artinya? Transgression ada yang tahu artinya transgression? Coba cari di kamus, buka kamus. Memang cara baca bahasa Inggris ya kayak gini nih, kalau nggak ngerti harus buka kamus. Ada yang sudah menemukan transgression? Gregorius Dwi Angga Gala Dua Padang. Apa artinya transgressions? Dari Anging Mamiri, Gregorius Dwi Angga Gala Dua Padang. Melanggar perintah, berbuat salah atau melanggar perintah, melanggar perintah dan dosa ya. Oke. All human beings are dead dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosanya. But God's grace and salvation through faith, tapi rahmat Allah dan keselamatan Allah melalui iman were revealed and made available through Jesus Christ. Artinya apa? Tetapi rahmat Allah dan keselamatan rahmat dan keselamatan melalui iman. Were revealed. Dinyatakan, were revealed, dinyatakan, and made available. Diwujud nyata. Dinyatakan dan terlaksana melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Made available through. Dan terlaksana melalui Yesus Kristus. Oke, lanjut. Our salvation, which comes through faith, keselamatan kita, which comes through faith, yang oleh melalui yang menghasilkan apa yang tadi which comes through faith artinya
Marcelinus Tandilolo. Marcel. Oke. Marcel. Ya, Marcel maju coba, apa itu? Comes to which comes Melalui iman. Which come through faith. Nih. Our salvation which comes through faith. Artinya? Melalui iman yang datang melalui yang datang melalui iman, Keselamatan kita yang datang melalui iman, ya, is to result in good works. is result in good works. Hmm. Is result is to hasil. Is to result in good works which God prepared in advance for us to do. Hasil. Selanjutnya takanya. adalah Menghasilkan Hasil adalah untuk menghasilkan untuk menghasilkan perbuatan baik Hmm. yang Allah siapkan di dalam dalam perkembangan kita. perkembangan advance campaign Ya. to do. Yang Allah prepared in advance for us to do. Yang Allah kehendaki supaya kita melaksanakannya. Oke. Jadi kalau ada dalam kurung kitab suci ini kita terbantu karena sudah diterjemahkan ya. Jadi untuk kitab suci dalam arti tertentu kita merasa terbantu dengan melihat terjemahan bahasa Indonesianya. Oh, bacaan. Nah, kemudian Paul then insists that Jesus Christ has destroyed the barrier. Oke, insist apa insist? meminta dengan tegas. Insist. Nah, ini kalau kita belum mengerti insist, langsung ditulis di kartu vocab, insist, ditulis, kemudian buka kamus, lalu baliknya dicatat artinya. Dengan cara itu kita makin bertambah vocabulary bahasa Inggrisnya. Paul then insists that Jesus Christ has destroyed the barrier. Rentangan. Paulus menegaskan bahwa Oke, Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus telah menghancurkan rintangan antara orang-orang Yahudi dan telah menghancurkan tembok-tembok ya, atau tembok pemisah tembok pemisah ya. antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ya, oke. Lalu he calls dia mengajak untuk mengetahui dan mencintai. Dia mengajar pembacanya. he calls his readers to know and love Christ And to live a life Dalam kebenaran. dia mengajak para pembacanya untuk mengetahui dan mencintai Kristus Kebenaran dan untuk hidup dalam kebenaran. dalam hidup yang
yang layak, yang pantas, layak, pantas dari panggilan mereka kepada Tuhan. sesuai dengan panggilan mereka. panggilan mereka. No longer living as the heathens do. Heathens itu artinya Gentiles, bangsa-bangsa atau ungodly, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya jangan lagi hidup seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang ganti Richard Michael. Oke, dibaca Richard. He gives both general and specific instructions for this task and for maintaining right relationships within the Christian community. Oke, apa artinya? Diartikan dulu. He gives both general and specific instructions. Dia memberikan instruksi. Dia memberikan instruksi umum maupun khusus untuk tugas ini dan untuk memelihara hubungan yang baik dan benar dalam komunitas Kristen. Oke, bagus. Terus lanjut. He speaks of the church as both body and bride of Christ. His people who must live in unity and as children of light. Artinya, dia berbicara tentang gereja sebagai mempelai Kristus, sebagai tubuh Dan sebagai tubuh mempelai. sebagai tubuh dan mempelai Kristus, umatnya yang harus hidup dalam komunitas kesatuan dan sebagai anak-anak terang. Oke, lanjut lagi, satu kalimat lagi. Because for Christians of all social, economic, and other levels to submit to one another out of reverence for Christ. Oke. Submit, apa artinya submit? Oke. Lalu submit itu di sini lebih diartikan sebagai put first. Menempatkan yang pertama, put first. Atau ya, mendahulukan. Another of reference of Christ. Reference for Christ, reference, respect, honor, ya, respect, penghormatan, rasa hormat terhadap Kristus. Coba diterjemahkan, he calls for Christians. Terjemahkan. Terjemahkan. Dia mengajak orang-orang Kristen sebagai dari semua dia tingkat sosial, ekonomi dan level-level lain Untuk
untuk mendahulukan Seorang Satu sama lain. terhadap yang lain. untuk mendahulukan satu dengan yang lain. Jadi rasa hormat Dalam terhadap rasa hormat. Oke, ya. Terima kasih. Oh iya, rasa hormat. Oke, ganti orang. Taris Bartolomeus. All believers must be watchful and preserve because they live in a hostile environment and are engaged in a spiritual battle. Engaged. Engage. Itu karena ada ed-nya jadi engaged. Kalau engaged itu tanpa ed ya. Tapi karena ada ed, Bermusuhan. Apa? Bermusuhan. Semua orang percaya harus siap sedia karena mereka hidup di lingkungan hostile. yang tidak mendukung. Ya, tidak mendukung. Bermusuhan. Unfriendly, extremely. Sahabat. Dan tidak ramah, tidak bersahabat. And are engaged in spiritual battle. Dan terlibat dalam konflik agama. Dalam pertandingan, pertempuran spiritual. He also speaks of the presence and work of the Holy Spirit and the future promise inheritance. Dia juga berbicara tentang kehadiran Roh Kudus Dan pekerjaan. karya Roh Kudus yang dan Roh Kudus dan masa depan, promised inheritance. janji yang Warisan. Warisan yang dijanjikan. Ya. Oke, lanjut. In this one episode, in this one episode, then the whole will of God covers the person and work of God from before creation to beyond the end of life, the world and history as we know experience it. ya, oke, coba diterjemahkan. Apa itu? Surat. Dalam surat ini. Dalam surat ini kemudian seluruh kehendak Tuhan Covers the person, meliputi pribadi dan karya Tuhan dari sebelum penciptaan hingga akhir zaman. to beyond the end of life. Jadi bahkan setelah kematian, sebelum penciptaan dan sesudah kematian. The world and history as we now experience it. Dunia dan sejarah yang kita alami saat ini. Oke, lanjut. Ganti orang. Taris Bartolomeus. Yang baru-baru. Baru Sakit. Mana dia?
Taris di mana? Yang barusan Taris. Oh, barusan Taris. Oh, sudah ganti. Oke, sip, terima kasih Taris. Lalu Salastinus Jasper. Come closer, my brother. Please read. Come closer. Conclusion. Yeah. Come closer so your voice will be heard by others. In short, it appears to contain an overview of the main content and topics of information about God, His work, and His will, especially in and through Jesus Christ. Ya, ini kalau seperti ini ya, tadi yang dikatakan ada in summary, to conclude. Ini ada kalimat yaitu in short. Nah, ini penting nih. Nanti kalau ketemu bacaan-bacaan seperti ini in short, nah ini berarti perlu diperhatikan karena ini rangkumannya. Oke, terjemahannya apa? Singkatnya, hal ini memunculkan untuk apa konten? Berisi gambaran tentang konten dan topik-topik utama tentang dari informasi tentang Allah, pekerjaannya dan kehendaknya, terutama dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi di situ tuh ada pernyataan teologis dari kalimat yang tadi kita baca sejak awal. Ini sampai sini itu ada namanya revised definition of theology. Nah, ini kita sudah punya pengalaman atau pengetahuan tentang teologi itu apa. Tetapi dengan membaca ini kita diantar untuk merevisi kembali definisi tentang teologi itu. How you may ask, is the content of the whole will of God related to the question, what is theology? Jadi mungkin kita bertanya-tanya juga, apakah isi dari keseluruhan kehendak Allah itu berkaitan dengan pertanyaan, apa itu teologi? Apakah pertanyaan, apa itu teologi itu terkait enggak dengan keseluruhan kehendak Allah? Looking at the question from this angle, angle apa artinya? Sudut pandang ya. Okay. Looking at the question from this angle, we might suggest that theology is an attempt to articulate the whole will of God is an organized, coherent way. Lalu, melihat pertanyaan itu dari sudut pandang ini, angle, sudut pandang, we might suggest that theology is an attempt. Attempt apa? Kita mungkin berpikir bahwa teologi itu is attempt. Attempt. Artinya is to attempt, to articulate. Berusaha untuk articulate, to describe, menggambarkan atau communicate, untuk mengkomunikasikan atau menggambarkan the whole will of God in an organized, coherent way. Dengan cara yang terorganisir dan coherent. Coherent artinya yang logis, konsisten. Dengan cara yang logis atau cara yang konsisten. Coherent. Oke. Lanjut, tadi salah sudah. Johannes Judith. My brother. Please come, Johannes Judith. Come to continue the reading. Will not find.
You will not find the word theology in the Bible. It comes from two Greek words, theos, which means God, and logos, which means word, reason, or speech. Oke. Anda tidak akan menemukan kata teologi dalam kitab suci. Ya. Itu berasal dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos ya berarti Allah, dan Ya. logos berarti kata, Nah, sabda, apa itu? Alasan atau speech, perkataan. ya. Thank you. So, continue. So, theology. So, theology, in the most basic sense, is a rational discussion about God. Jadi teologi dalam ilmu yang paling dasar In the most basic sense. Ya, dalam apa ya? Bolehlah pengertian yang paling ya, dasar. dalam pengertian yang paling dasar, teologi itu adalah sebuah diskusi rasional mengenai Allah. Ya. To broaden the definition a step further, we might say that Christian's theology is an organized study of God, human beings, and their relationship, about the nature and activity of God, about us who are His creatures, and about His work to bring us into a reconciled relationship with Himself. Wow, panjang. Ya, oke. Untuk memperluas definisi Satu demi satu. Step further, step by step, melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh, kita kita dapat mengatakan bahwa teologi Kristiani adalah sesuatu Pelajaran yang terorganisir. organized tadi, Pelajaran yang terorganisir tentang Allah. suatu pelajaran yang terorganisir mengenai Allah, manusia, dan hubungan antara manusia dan Allah itu. Mengenai tentang nature, tentang alam, kodrat, tentang karya kodrat, Allah, tentang alam dan karya Allah, mengenai kita yang adalah ciptaannya, dan mengenai karya His work, karyanya untuk membawa kita masuk ke dalam reconcile, dalam hubungan dalam relasi yang diperdamaikan dengan dirinya. dengan dirinya. Ya. Thank you, Romo. Thank you. Ya. Oke, lanjut. Tadi Judith ya. Sekarang Hilarius Tandi Barana. It is useful to note that all religious systems have their theologies. Christian theology, especially evangelical theology, is based primarily upon the scripture. But such areas as the historical study of theology and philosophy may be included in the study. Oke, itu dulu. May you translate this. It is useful to note. Penting untuk diperhatikan bahwa semua sistem agama memiliki teologinya. Ya. Teologi Kristen secara khusus teologi Injil.
Secara utama berdasar pada kitab suci. Tapi bidang-bidang seperti studi sejarah, teologi, dan filsafat Seperti teologi, sejarah, dan filsafat dapat dimasukkan. filsafat dan teologi dapat dimasukkan dalam studi. ya itu juga termasuk di dalam studi ini bisa juga. Oke, lain orang. Kita yang AM sudah semua belum? Cornelis Kasmin sudah kan waktu itu? Cornelis Kasmin. Belum Romo. Belum. Oke, coba Cornelis Kasmin. When we move from this rather elementary description of theology to theology as an academic discipline, we will see that the field of study of theology becomes more complex. Oke. Kita berangkat dari ketika kita berpindah dari deskripsi dasar ini teologi dan teologi sebagai bidang disiplin ilmu, kita akan melihat bahwa Coba diulang lagi. When we move from this rather elementary description of theology, ketika kita beralih dari deskripsi dasar mengenai teologi kepada teologi sebagai suatu disiplin ilmu, kita akan melihat bahwa bidang atau studi teologi menjadi lebih kompleks atau lebih lengkap. Ya, jadi lebih kompleks. Oke, lanjut. As in all other areas of study, academic theology has its own technical vocabulary, methods, ways of approach, and areas of controversy. Oke. Please translate. Ketika semua bidang studi akademik, bagaimana? As in all other areas of studies, bagaimana area-area studi yang lain juga? Sebagaimana dalam semua bidang studi yang lain juga, ilmu teologi mempunyai teknik kosakata sendiri, teknik kosakata, metode, cara-cara pendekatan, dan bidang kontroversi yang lain, yang sendiri. Seperti area studi lainnya, teologi akademik memiliki juga vocab-vocab teknisnya sendiri, metode-metodenya, dan cara-cara pendekatan, serta area-area kontroversinya. Oke, lanjut. There are various types of theology. There are also underlying presuppositions of which we need to be aware because they will affect our approach to theology. Okay. There are various types of theology. Ada macam-macam jenis teologi. Okay. Ada There are also underlying presuppositions. Presuppositions, underlying presuppositions. Fundamental beliefs, kepercayaan fundamental atau asumsi-asumsi dasar. Ada asumsi-asumsi dasar yang kita butuhkan untuk menyadari, karena yang harus kita sadari. Karena they will affect, karena akan mempengaruhi pendekatan-pendekatan kita terhadap teologi. Oke. Ya. Siapa? Dari Christopher sudah belum ya? Belum. Oke, dari coba. It is imperative. It is imperative to
grasp the underlying assumption of theological work because they can have either a positive or a negative effect upon the pastoral and teaching activity within the local church. Ya. It is imperative to grasp the underlying assumptions. Imperatif apa? Tahu artinya ya? Imperatif. Sangat penting. Imperatif itu absolutely esensial, sangat penting, highly important. Sangat pentinglah untuk Sangat pentinglah untuk merenggut atau mentingkau untuk mengerti, memahami. untuk memahami asumsi mendasar tentang paham dasar. of theological work. Dari pekerjaan cara kerja teologi, karena mereka dapat Either baik ini maupun itu either positif atau negatif effect. mereka dapat mempunyai efek positif maupun negatif Upon terhadap pastoral dan aktivitas mengajar di dalam gereja lokal di antara. ya. Jadi memahami tipe-tipe teologi itu mesti kita sadari sebab di situ ada asumsi-asumsi dasariah yang perlu kita sadari sebab mereka itu bisa berpengaruh pada pendekatan teologi kita dan penting untuk menggarisbawahi ini sebab mereka itu yaitu pemahaman tentang asumsi dari teologi itu bisa memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap karya pastoral dan pengajaran kita dalam gereja lokal. Nah, after reading the first paragraph, do you have broader understanding about what is theology? Maka pemahaman kita mengenai apa itu teologi diperluas. Nah ini nanti silahkan masuk dalam kelompok diskusi 4 orang dan berikan revised division of theology. Setelah mengetahui tadi itu baca artikel pendek, mungkin nanti bisa diskusi 4 orang dan ini bisa diskusinya nanti aja tugas di luar kelas. Lalu kelompok membuat revised definition on theology, kemudian itu menjadi tugas yang dikumpulkan di LMS. Nah, saya masuk saja ke bagian yang berikutnya tentang vocabulary of God, the attributes of God. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, tulisan-tulisan teologis itu akan sangat akrab dengan atribut-atribut mengenai Allah yang ada di dalam kitab suci. Nah, dengan kita mengetahui istilah atau atribut mengenai Allah itu, nanti kalau kita membaca buku-buku teologi yang lain, kita akan menjadi terbantu. Maka saya kepingin untuk mengantar teman-teman untuk melihat vocabularies of God. Jadi tentang Allah itu bisa dikategorikan dalam dua klasifikasi mengenai greatness dan goodness. Jadi Allah itu punya unsur great, kebesarannya, dan yang kedua kebaikannya. Yang greatness itu seperti spirit, life, person, infinitude. Lalu infinitude itu ada omnipotence, eternity, omnipresence, omniscience, and also immutability. What is this? If we understand this all, so we could maybe easily to understand the theological text
that we have to read. Maka kita mencoba untuk melihat ini artinya apa. It is good also for us to know the meaning of goodness, so the aspect of goodness of God, seperti moral purity, holiness, righteousness, justice, integrity, genuineness, truth atau veracity, faithfulness, love, benevolence, grace, mercy, persistence. Ini kata-kata ini juga nanti akan sering muncul. Kata-kata ini sering muncul di dalam tulisan-tulisan teologis, dan sebaiknya kita mengetahui sebetulnya yang menjadi isi dari kata-kata itu apa. Sebab kata-kata teologis seperti ini itu pengertiannya berbeda dengan apa yang dipahami di masyarakat umum. Coba kita lihat, dan nanti ada mungkin beberapa yang akan menjadi tugas kelompok dan pribadi. Nah, underline the most important information about each theological concept. Jadi, catatlah informasi-informasi yang paling penting dari setiap konsep-konsep teologis yang ini tadi itu. Write the words you need to remember on vocabulary cards or in your vocabulary notebook. Jadi, ketika kita ketemu dengan kata-kata yang sulit, sekali lagi cara kerjanya masih sama. Tuliskan itu di dalam kartu kosakata atau di dalam notebook kosakata yang para frater atau mas-mas miliki. You may refer to other theological resources to expand your understanding. Bisa juga melihat kamus teologi atau sumber-sumber tulisan teologi yang lain untuk memperluas pemahaman kita. Nah, mari kita lihat dari setiap ini. Kita sampai jam 9:04 ya. 10 menit lagi. Saya akan coba cepat tentang ini. Seperti misalnya tentang goodness, greatness. Apa itu greatness? Greatness, the God we worship is great. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar dan menakjubkan, awesome. Pemazmur dan para penulis Biblis lainnya menyatakan mengenai kebesarannya. Kita mengenali kebesarannya for who is in himself, dari siapa dia dalam dirinya sendiri, as well as in his relationship with his people. Tapi juga dalam relasinya Allah itu, relasi Allah dengan umatnya. Theologian speaks of him as absolute. Jadi kebesaran Allah itu dikatakan oleh para teolog sebagai absolute. By this, they mean that he is complete in himself. Jadi penuh dalam dirinya, unlimited dan unrestricted by anything except his own nature. Jadi tidak bisa restricted, tak terbatas, dan tidak restricted by anything except his own nature. Tidak terbatasi dan tidak restrict area. Ada yang tahu restrict, unrestricted? These attributes of God tell us about his greatness. Jadi ke sisi absolut dari Allah inilah yang menunjukkan kebesaran Allah. Itu greatness. Jadi dia itu tidak terbatas, absolut, dan tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan hal yang lain kecuali dengan kodratnya sendiri. Itu tentang greatness. Lalu yang kedua, misalnya spirit. The most basic aspect of God's greatness is the fact that He is spirit.
Jadi dari aspek-aspek dasariah mengenai kebesaran Allah itu yang paling mendasar adalah bahwa dia itu roh. He is like the wind which move but cannot be seen. Seperti angin yang bisa bertiup, bergerak, tetapi tidak bisa dilihat. Ketika Yesus bicara dengan wanita Samaria di dekat sumur Yakub, dia mengatakan Allah itu roh. Dan para penyembah mesti menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jesus rejected the notion of the priority of a particular place to worship God because God is not the sort of being who can be limited to one location. Jadi Yesus menolak untuk memberikan prioritas tempat tertentu untuk menyembah Tuhan sebab Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh satu lokasi saja. Nor does he have the limitation that we have with a physical body. Ataupun dibatasi oleh tubuh fisik kita. Jadi itu tentang spirit. Jadi kalau kita bicara dalam konsep teologi tentang spirit, nah itu isinya kurang lebih seperti ini. Terus life. God's greatness is characterized also by life. When God appeared to Moses in the burning bush, He identified himself as I am. Jadi kebesaran Allah itu juga dicirikan dengan hidup. Ketika Allah menampakkan diri kepada Moses di dalam semak berduri yang bernyala itu, dia mengatakan tentang dirinya, akulah ini. This his personal name by which he identified himself regularly in the Old Testament and to which Jesus himself referred. Jadi nama yang personal, nama impersonal ini, by which he identified himself, yang dengan itu dia menyatakan dirinya secara tetap di dalam perjanjian lama, dan mengenai siapa Yesus merefer, Yesus menjadikannya sebagai referensi, implies that He is the living and true God. Itu menyatakan secara implisit bahwa dia itu adalah Allah yang hidup dan benar. Existence in his very nature. And he has always existed. Jadi dia itu selalu ada. Dari kodratnya itu dia selalu ada, existence, dan akan selalu ada. He is also the source of life of all other living beings, dan sumber hidup dari semua yang hidup. Lalu yang ini person. Pernyataan bahwa Allah adalah roh could leave us with some vague notion of an influence of good. Nah ini vague apa? Vague? Kalau kita bingung apa? Samar-samar ya, notion tentang an influence of good or an impersonal ideal or force. Therefore, it is important to note that the Bible shows God as a personal being. Maka ketika mengatakan Allah itu roh itu kan bisa membuat kita itu yang menjadi tidak jelas dalam pemahaman. Sebenarnya itu apa gitu ya, samar-samar. Maka penting juga untuk mencatat bahwa kitab suci itu menunjukkan bahwa Allah itu suatu yang personal, as a personal being. Not only did he identify himself with a name, tidak hanya punya nama, but we see him revealed as one who knows, wills, feels, and acts. Tapi juga kita melihatnya sebagai orang yang tahu, punya kehendak, bisa merasakan, bisa bertindak. He is to be treated as a personal being who is to be loved and valued, not for what he does for us, but for who he is. Dan dia itu
dipandang ada sebagai suatu personal being yang dapat dicintai dan berharga, not for what he does for us, bukan, dan bernilai, bukan untuk apa yang telah ia lakukan bagi kita, tetapi ia lakukan karena dia itu memang ya baik gitu ya. But for he is. Nah ini nanti hal yang seperti ini mesti dicari di dalam vocabulary. Nah contohnya seperti ini nanti bisa dilihat sendiri presentasi saya sudah kirim di LMS. Lalu yang menjadi tugas untuk para saudara adalah ini. Buatlah grup diskusi tentang atribut Allah yang lain pada bagian goodness. Tadi kita sudah lihat di sini tentang greatness. Yang goodness itu ada moral, purity, holiness, righteousness, justice, integrity, dan lain-lain itu. Ini perlu dicari definisinya seperti yang sudah saya contohkan itu di PDF ini juga tentang apa tadi, the person, tentang spirit, tentang life. Nah, nanti itu coba dicari di kamus teologi yang dimaksud dengan moral purity itu apa, yang dimaksud dengan holiness itu apa, righteousness itu apa, justice, bla 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 dan seterusnya seperti sampai pada persistence itu apa. Nanti bisa lihat kamus teologi atau PDF yang baru saja saya upload tadi malam itu, atau 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu itu mengenai Christian theology. Di situ. Nah, ini bisa menjadi tugas kita. Dan mohon nanti ini bisa dikumpulkan via LMS tanggal 19 September hari Sabtu. Sabtu jam sebelum tengah malam. Kemudian nanti supaya saya mempermudah untuk ini, nama file itu bisa dikasih misalnya Cornelius Kasim, spasi, tanda itu spasi, reading A, lalu AM, gitu ya. Kalau untuk Emmanuel Berek, misalnya, Emmanuel Berek, reading A, awam, misalnya. Ini alat bantu supaya teman-teman juga tanda petik agak dipaksa oleh sistem untuk menambah istilah vocabulary dalam hal teologi. Nanti di dalam kuis saya juga akan memberikan tambahan-tambahan lagi vocabulary apa. Nanti silahkan itu dicari istilah-istilah itu, konsep itu isinya apa. Sekaligus dengan itu juga kita nyicil-nyicil kalau nanti ketemu mata kuliah yang lain ada teks-teks teologis yang bicara tentang konsep-konsep atau istilah-istilah, kita sudah nyicil tahu lah. Begitu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kita sudah di jam 9.15. Apakah ini jelas, saudara-saudaraku? Jelas. Jelas ya, sip ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan. Oh ya, teman-teman, saya 2 kali ini saya mengisikan kita semua hadir. Jadi tampaknya ada kesulitan untuk mengisi LMS, jadi attendance, tapi saya isikan, saya andikan kalian semua hadir, dan kemarin sudah saya tanyai hadir. Yang sekarang hadir semua ini ya? Hadir semua. Oke, tadi sudah kita cek. Untuk yang awam, Kevin ada enggak, Kevin? Ada. Kevin ada ya? Ada tadi. Sekarang masih ada ya? Ada. Masih ada, Rom.
Masih ada. Puji Tuhan. Kevin sama L ada, oke. Dan yang AM 10, MSA 4, SCY 13, CSSR 10, MSF 4, WFM 4 ya. Oke. Dan saya memberikan waktu untuk nanti teman-teman bisa ngisi presensi secara LMS itu sampai akhir hari ini itu. Jadi nanti kalau sinyalnya sudah dapat bisa langsung diisi saja. Tetapi di tempat teman-teman juga sudah ada presensi kertas kan? Ya. Nanti diparaf saja itu. Ya. Termasuk yang kemarin-kemarin yang belum diparaf sekalian. Ini sekarang kita perjumpaan yang ketiga. Baik, rekan-rekan terima kasih. Selamat melanjutkan studinya. Tuhan memberkati. Amin. Mantap, Pastor. Ya, thank you. Semangat ya, studi yang rajin. Ye, sami-sami. Mantap, Pastor. Oke, saya tutup ini ya.